guys, nonton video ini sampai habis ya, biar kita nggak gagal paham. Terus kita ketawa bareng, ketawa berjamaah. Hahaha. Nonton ya, seru deh. Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini insyaallah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gus Nur suka nonton film bokep. Iya, saya suka nonton film bokep. Saya suka nonton film bokep. Saya suka nonton film bokep. Salahnya di mana? Lihat film-film porno. Selama kau nonton terus, hancur kok. Kiai pun bisa tunduk kepada orang suka nonton film porno. Jangan percaya dengan fatwa pikisan ustaz-ustaz yang senang film porno. Betul, kejadian begini manusia begini ada. Pulang dari sini Anda semua punya motivasi suka nonton film bokep. XXXX. Coba dilihat itu. Gus Nur ini insyaallah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gus Nur, saya ini pengen seperti Gus Nur suka nonton film bokep, tapi saya nggak berani. Makanya jadilah orang merdeka. Naudzubillah. Bahaya sekali fatwa picisan dari ustaz-ustaz gadungan itu, dan sehingga binatang sangat lebih sopan daripada urusan psikologi yang rusak. Kalau Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Ngentot di hotel, ngentot di hotel. Matamu picek itu. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Gak boleh kalimat kotor masuk jorok, menyebut macam-macam jorok. Orang awam saja tidak pantas bagaimana diucapkan oleh seorang ustadz. Harus itu kalau ustadznya jadi murid biar belajar. Hubungi manajemenku loh. Kalau ngundang saya hubungi manajemenku. Nanti kalau yang ngundang miskin gratis, kalau yang ngundang kaya nanti ada tarifnya. Matamu asu. Namanya mungkin saking semangatnya lalu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini insyaallah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Kami tidak merasa punya pemimpin bohong. Kita punya para guru-guru kami yang jujur, yang selalu membela kebenaran. Hanya Pak Anies Baswedan ini, hanya Pak Anies Baswedan ini yang bisa, yang pantas menjadi presiden selanjutnya dan bisa menyelesaikan bangsa Indonesia. Lambaian tangannya, senyumnya, omongannya, statementnya, macam-macamnya lah ya. Kayaknya begitu. Jangan ada yang teriak-teriak presiden atau tidak presiden. Ini acara maulid bukan kampanye. Ini acara maulid bukan kampanye. Paham? Jadi saya mohon acara maulid jangan dikotori dengan ucapan lesan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini acara maulid bukan kampanye. Ini lagi umat-umat kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib teles. Kalau nggak 10 juta nggak datang. Saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah yang model bagaimana? Ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, hartanya, jiwanya, nyawanya diinfakkan untuk agama Allah. Ada cucunya Rasulullah yang untal cari duit di agama Islam. Ada cucu amplop, ada. Cucu yang mana ini? Jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksum tidak punya dosa. Nggak bisa, nggak ada jaminan itu. Ya bukan kita benci zatnya. Jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus. Wah ini awas hati-hati. Habib lagi. Nah ini awas hati-hati model begitu. Nggak usah ngajari saya. Saya paham ulama habib mana yang perlu dipatuhi, mana yang perlu disungkani, mana yang perlu dicium tangannya. Saya tahu yang model bagaimana. Yang repot adalah ulama. Kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan. Sudah diingatkan malah lebih sombong. Oh itu bukan ulama dia. Itu ulamanya syaitan itu. Biarpun katanya punya ilmu, tapi orang bisa bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Tapi yang sombong dengan kesalahannya itu bukan ulama itu. Bohong dia. Ulama nggak begitu. Kan ulama itu yang punya takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Takut kepada Allah, melakukan haraman, ngomongnya bener, bukan mencela-mencela. Nggak ada. Saya ngerti cara memuliakan cucu-cucu Rasulullah, saya paham. Saya ngerti bagaimana cara memuliakan, dan saya bukan teori, saya orangnya bukan teori. Jadi nggak ada ya?
Orang mencintai Nabi tapi membenci zatnya habaib, membenci zatnya ulama. Tidak ada sama melecehkan Habib, itu tidak ada. Tergantung. Abu Jahal juga pamannya Rasulullah, Abu Lahab juga pamannya Rasulullah, dilaknat sama Allah. Tidak ada. Orang yang mulia di sisi Allah itu iman dan takwa. Gak usah ngejari saya.